Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, kalau kalian kemarin sudah belajar tentang video pembelajaran yang Ibu sudah jelaskan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, pastinya kalian akan mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dilalui ada fase-fase yang dilaluinya. Antara lain masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan yang terakhir adalah masa lansia. Di mana kalian ini berada pada di antara masa anak-anak dan masa remaja. Di mana masa anak-anak dan masa remaja itu merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di masa ini, pasti kalian akan mengalami banyak perubahan, baik itu fisik maupun psikis. Dan masa tersebut yang disebut dengan masa pubertas. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi masa pubertas. Nah, kalian harus simak ya. Sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan masa pubertas. Masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, serta masa di mana manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Nah, masa pubertas ini terjadi pada anak laki-laki dan terjadi pada anak perempuan. Lalu perbedaannya apa sih masa pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan pada anak perempuan? Nah, masa pubertas yang terjadi pada anak laki-laki ini biasanya terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Sedangkan masa pubertas yang terjadi pada anak perempuan ini biasanya terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun. Jadi, kalau kalian bisa bandingkan, biasanya masa pubertas pada perempuan itu biasanya terjadi terlebih dahulu dibandingkan dengan anak laki-laki. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri fisik pada masa pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama, suara menjadi lebih berat. Ini dikarenakan pita suara sedang mengembang dan meningkat. Oleh karena itu, suara pada anak laki-laki ini menjadi lebih berat. Yang tadinya suaranya kecil, kemudian tadi suaranya agak lembut, kemudian ketika dia mengalami masa pubertas, maka suaranya itu akan lebih besar atau ngegas ya, atau lebih besar lah. Lalu yang kedua adalah tumbuh jakun. Kalau anak laki-laki sudah mengalami masa pubertas, pasti di lehernya itu terdapat benjolan. Nah, itu yang dinamakan dengan jakun. Yang ketiga, biasanya tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, karena hormon kalian sedang meningkat, maka keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Biasanya jerawat terjadi atau tumbuh di bagian wajah kalian. Yang keenam, otot menjadi lebih kuat dan dada menjadi lebih bidang. Yang ketujuh, mengalami mimpi basah. Contohnya apa? Misalkan ketika anak laki-laki sedang mengalami masa pubertas, ketika malam dia sedang tidur, kemudian dia bermimpi, lalu mengeluarkan cairan-cairan atau yang disebut dengan sperma. Nah, itu yang disebut dengan mengalami mimpi basah. Itu adalah ciri-ciri fisik pada masa pubertas pada anak laki-laki. Selanjutnya adalah ciri-ciri fisik pada masa pubertas pada anak perempuan. Apa saja sih, Nak? Yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah suara menjadi lebih nyaring, sama seperti laki-laki. Kalau laki-laki suaranya itu lebih besar atau ngegas ya. Kalau anak perempuan suaranya biasanya lebih nyaring, lebih cempreng. Yang kedua, pinggul melebar. Yang ketiga, payudara mulai membesar. Yang keempat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kelima, karena hormon sedang meningkat, maka keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Yang keenam, kulit menjadi lebih halus.
Yang ketujuh, mengalami menstruasi atau haid. Ini yang terjadi pada anak perempuan. Oke, ketika kalian anak laki-laki maupun anak perempuan sedang mengalami masa pubertas, ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang kalian harus lakukan. Apa saja sih nak yang harus kalian ketahui? Yang pertama adalah mandi secara teratur. Nah, kalian bisa melakukan atau mandi secara teratur ini sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Yang kedua adalah membersihkan wajah secara teratur. Karena hormon kalian sedang meningkat, akibatnya keringat semakin banyak, kemudian mulai tumbuh jerawat di wajah kalian, maka kalian harus membersihkan wajah secara teratur. Contohnya, ketika kalian sehabis bermain atau ketika kalian sedang berpergian, maka kalian harus membersihkan wajah kalian itu secara teratur, misalkan dengan menggunakan sabun pembersih dan lain sebagainya. Yang ketiga, membersihkan organ reproduksi secara rutin, ya. Yang keempat, memakai pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat. Artinya apa? Ketika kalian sudah mengalami masa pubertas, kalian harus pintar-pintar memilih pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang kelima adalah untuk perempuan wajib mengganti pembalut sedikitnya 2 kali sehari. Ini biasanya ketika anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi atau haid. Ini ketika kalian mengalami menstruasi atau haid, maka yang kalian lakukan adalah kalian sehari harus mengganti pembalut itu minimal 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan haidnya kalian banyak, maka kalian harus mengganti pembalut itu sedikitnya 2 kali sehari, ya. Oke, selanjutnya adalah cara mengatasi permasalahan perilaku pada masa pubertas. Apa saja nak? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya, ketika kalian mengalami masa pubertas, kalian lebih banyak beribadah kepada Tuhan. Ya, bukan hanya yang beragama Islam saja, tetapi misalkan yang beragama Islam misalkan dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan misalkan untuk agama yang non-muslim misalkan bisa beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang kedua, memilih teman bergaul yang baik. Artinya apa? Ketika kalian sudah memasuki masa pubertas, pilihlah teman yang bisa mengajak kalian ke dalam perilaku-perilaku positif. Ketika ada teman kalian yang sering melakukan perilaku-perilaku negatif, maka jauhkanlah. Carilah teman yang baik. Lalu yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Artinya ketika orang tua kalian menasehati kebaikan kepada kalian, maka kalian harus patuhi, kalian harus turuti, dan apapun yang diperintahkan oleh orang tua kalian harus jalani, ya. Yang keempat adalah berpikir dan melakukan hal yang positif. Artinya apa? Ketika masa pubertas, emosional kamu akan mengalami perubahan. Ketika masa pubertas yang terjadi di masa remaja, itu kalian pasti ingin mencoba-coba dan emosional kamu itu ingin mencoba dan mengetahui sesuatu itu secara mendalam. Oleh karena itu, kalian harus berpikir positif secara objektif. Artinya, mana yang kalian harus lakukan, mana perbuatan yang kalian tidak boleh lakukan, seperti itu. Yang kelima adalah mencari informasi terkait pubertas dan kesehatan reproduksi. Ini bukan hanya terjadi pada anak-anak perempuan saja, tetapi anak laki-laki juga wajib mengetahuinya. Kalian mencari informasi terkait dengan masa-masa pubertas. Oh ya, masa pubertas itu apa sih? Kemudian bagaimana sih cara membersihkan kesehatan reproduksi, organ reproduksi kalian? Nah, itu kalian harus tahu. Kalian bukan hanya mendengarkan oleh guru saja, tetapi kalian bisa mencari di Google searching atau misalkan di internet dan lain sebagainya. Oke anak-anak sekalian, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian masa pubertas, kemudian perbedaannya, lalu ciri-ciri pada masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Nah, sekarang kalian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat.
Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan masa pubertas. Yang kedua, sebutkan 7 ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang ketiga, sebutkan 7 ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang keempat, jelaskan 5 cara mengatasi permasalahan kesehatan pada masa pubertas. Yang kelima, jelaskan 5 cara mengatasi permasalahan perilaku pada masa pubertas. Oke anak-anakku sekalian, sekian dari Ibu penjelasan tentang terkait materi masa pubertas. Kita akan berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.